Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min yansi amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi keimanan dan keislaman, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan sholat Jumat di masjid mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Yang kedua, marilah kita juga selalu panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, dan tentunya kepada umatnya yang setia menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai khotib, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah sekalian, marilah selalu kita tingkatkan ketakwaan kita dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keuntungan ketika ketakwaan menjadi tujuan hidup kita. Yang pertama, Allah katakan bahwa salah satu bekal yang terbaik adalah bekal takwa ketika kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang kedua, ketakwaan merupakan salah satu menjadikan kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita dari setiap waktu menjelang kita mendekati kehidupan kita, yaitu kematian. Dan kematian pasti akan kita temui. Oleh karena itu, marilah selalu kita tingkatkan ketakwaan kita, amal ibadah kita dalam rangka kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di era sekarang begitu orang mendambakan sekali tentang kekayaan. Orang selalu ingin kaya. Dan itu memang sifat dasar manusia, di mana manusia itu sangat mencintai harta benda. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbul mala hubban jamma. Dan sungguhnya kamu manusia mencintai mal hubban, cinta jam'a, cinta yang sangat sekali, yang berlebih-lebihan. Sehingga menjadikan kemudian ketika kita diperintahkan untuk berbisnis kepada Allah, kita seringkali kemudian menghindari karena kita sangat mencintai harta benda kita. Apapun kita, apakah mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi, tentunya tahu kalau kita bicara bisnis, tentunya bagaimana kita mendapatkan keuntungan.
bagaimana cost benefit itu menjadi salah satu ukuran. Kalau kita dapat untung yang besar, maka adalah berhasil. Nah, inilah mantra yang kita pelajari di Fakultas Bisnis dan Ekonomika dimanapun, sehingga seringkali kemudian ketika kita diminta untuk berbisnis dengan Allah, seringkali kemudian kita tidak mau. Apa itu bisnis kepada Allah? Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 11 dan 12, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin adzim. Hai orang-orang beriman, hal maukah adzulukum, aku tunjukkan tijarah, perniagaan, tunjikum, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa ada suatu perniagaan yang nanti kita bisa lihat perniagaan itu tidak ada sekedar menjadikan kita bahagia hidup di akhirat, nanti juga bahagia hidup di dunia. Tapi di dalam ayat tersebut mengatakan terhindar dari azab yang pedih. Nah, perniagaan apa yang menjadikan kemudian kita terhindar dari azab yang pedih? Tu'minu billahi wa rasulihi tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi anfusikum, bi amwalikum. Jadi menarik ini, ketika kita bicara yang diminta itu jihad itu bukan jiwa kita dulu, tapi harta benda kita. Jadi harta benda kita baru wa anfusikum, baru jiwa kita. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi kita diperintahkan tadi di awal dikatakan, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih? Salah satunya tadi dikatakan setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian kita harus berjihad di Allah dengan harta benda kita. Nah, inilah saya katakan di awal, kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan harta benda kita. Kemudian kita biasanya terasa enggan. Karena apa? Saya akan tadi manusia sangat mencintai harta benda kita. Paling sederhana contohnya, kita beli HP baru dan dikasihkan temannya. Apa kita kemudian secara sukarela mau? Pasti jawabannya tidak. Nah, sehingga di sini kemudian Allah memerintahkan kita itu untuk berjihad, mengeluarkan harta benda kita jauh Allah melalui harta benda kita. Di samping kemudian dengan kita mampu mengeluarkan harta benda kita, mampu kemudian terbebas dari kesifat duniaan yang suka mencintai harta, tentunya nanti juga akan menyelamatkan kita dari kata Allah tadi, dari azab yang pedih, yaitu neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu informasi yang diberikan kepada kita ketika kita mampu berjihad di Allah dengan benda kita, maka menyelamatkan kita dari azab pedih. Tetapi di ayat lain Allah juga mengatakan bahwa ketika kita mengeluarkan harta benda kita, itu pasti Allah akan membalas yang luar biasa. Kenapa? Sederhana, karena mencintai harta benda adalah melawan hawa nafsu kita. Segala sesuatu yang melawan hawa nafsu kita, maka Allah membalasnya luar biasa. Tidak hanya soal harta, ketika kita berbuat baik pun Allah juga membalasnya dengan balasan yang lebih banyak. Bahwa setiap orang mangja abil hasanati falau mislu amsalihah. Barang siapa yang berbuat baik maka Allah membalasnya 10 kali lipat. Sementara ketika kita berbuat jelek maka Allah membalasnya hanya sama. Nah, apa balasan kita? Kemudian kita
ketika kita mengeluarkan harta benda kita yang dimana tentunya itu melawan nafsu kita, karena kita mencintai harta benda kita. Sebagaimana Allah kan dikatakan, Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 162. Matsalul ladzina yunfiqu amwalahum fisabilillah kamatsalin habatin min ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang mengeluarkan harta benda di jalan Allah, hamatsalin habatin, sebagaimana sebuah benih. Ya, ketika kita mengeluarkan harta benda untuk jalan Allah, maka itu sebagaimana tumbuh satu benih, dan setiap benihnya maka akan dia tumbuh 7. Ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi akan tumbuh 7, dan setiap 7 bulir, dan setiap bulir akan tumbuh mi'atu habba, akan tumbuh 100 kali. Artinya kalau kita biasa belajar di Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ekonomi, kita selalu hitung-hitungan, kita bicara statistik. Maka kalau kita bicara hitungan tadi, ketika kita mengeluarkan harta benda di jalan Allah, maka akan dilipatkan gandakan Allah sebanyak 700 kali. Kita akan dilipatkan 700 kali. Berarti sederhananya, kalau kemudian kita mengeluarkan harta benda 100.000, kalau kita percaya kepada ayat Allah ini, maka Allah akan melipat gandakan sampai 700.000. Dan dia tadi mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi berarti bisa saja kemudian Allah melipat gandakan lebih dari itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, dengan mengingatkan ayat ini, mengingatkan pada diri sendiri, bukan jamaah sekalian, marilah kita mencoba. Kemudian di awal tadi bahwa tujuan kita menjalankan harta benda di Allah adalah menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Tetapi yang kedua juga ternyata ketika kita mengeluarkan harta benda kita, itu tidak ada ruginya. Jadi berbisnis dengan Allah luar biasa. Kalau kita hitung-hitungan bisnis biasa, berapa keuntungan? Katakanlah kalau kita menanam di bank syariah, paling 5%. Kalau sekarang tumbuh 700%, berapa return of-nya? Berapa returnnya? Bisa kita hitung sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita sekali lagi mengingat ayat ini, untuk kemudian tentunya kita tidak hanya sekedar mengeluarkan harta benda kita itu untuk tujuan yang lain, tapi tujuan kepada Allah, tentunya juga untuk membantu orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iya fikum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa latikum innahu was-samiul alim wa khur rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hadana liyada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian, di khutbah yang kedua saya juga mengingatkan kepada saya sendiri dan jamaah sekalian, di ayat lain Allah memberikan informasi kepada kita tentang penyesalan ketika orang itu menghadapi kematian, ketika orang sudah mati. Apa itu? Salah satu permintaan dari mereka yang sudah mati adalah
untuk supaya dikembalikan di dunia ini dan kemudian mengifankan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Kafirun ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatikum ahadukum al-maut. Ya. Wa anfiqu, ya. Keluarkanlah mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dikeluarkanlah harta benda dari rezeki yang kami berikan sebelum kematian itu datang. Fayaqula rabbi laula akhartani ila jaring qarib. Ya Allah, Tuhanku, mengapa kamu tidak undurkan kematian ini sampai waktu yang dekat? Apa permintaannya? Fa sadaqa wa kuminas sholihin. Fa sadaqa. Permintaan saya ya Allah hanya satu, yaitu apa? Saya bisa bersedekah kembali ketika saya hidup di dunia, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Ini permintaan orang meninggal, dan itu diberitakan Allah kepada kita. Ini luar biasanya Al-Quran, di mana kita diberitahu kehidupan setelah kematian. Salah satu sekali lagi permintaan orang yang meninggal adalah supaya dikembalikan ke dunia, kemudian meminta kemudian supaya bisa bersedekah kembali dan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah informasi dari Allah kepada kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah kita kemudian mengingat ayat ini, karena tentunya ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang diberikan Allah, dan itu akan terjadi. Oleh karena itu, setiap orang tentunya punya kemampuan yang berbeda dalam mengeluarkan harta benda, tetapi marilah kita mencoba seoptimal mungkin kita kemudian berbisnis dengan Allah, dan bisnis kepada Allah, bisnis yang tidak merugi. Rate of return-nya sangat besar, 700 kali lipat. Itu adalah apa yang kita dapatkan di dunia ini. Tentunya apa yang kita keluarkan juga punya kepentingan nanti di akhirat kita dihindarkan dari azab yang pedih. Demikian khotbah ini mudah-mudahan mengingatkan saya kepada jemaah sekalian. Mari di akhir khotbah ini kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi kemampuan dan ketaatan kepada Allah dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.